Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo masa kampus semua, seperti yang udah dilihat di judulnya, pasti nggak sabar banget kan buat nonton video ini. Tapi sebelum nonton video ini, ada baiknya aku memperkenalkan diri dulu kan ya. Halo semuanya, aku Givalda Anissa dari Duta Kampus Angkatan 2023 dengan minat wirausaha dan kebetulan dari jurusan kewirausahaan juga. Tapi kayaknya aku nggak seru nih ya kalau misalkan aku di sini podcast tapi aku ngomong sendiri gitu kan ya. Jadi di sini aku udah ditemenin kakak yang ganteng dan cantik-cantik nih. Mungkin bisa nih kita lihat kakak-kakak. Hai kakak-kakak semua. Halo. Oke, sebelum kita mulai karena tak kenal maka tak sayang, mungkin bisa nih kita mulai kenalan dulu dari kakak yang paling ganteng dari kita semua, Kak Adrian, silahkan. Oke, nah karena emang cowoknya sendiri ya jadi paling ganteng gitu, nggak apa-apa. Emang ya gini lah gitu ya. Halo semuanya, aku Adrian, lengkapnya Yohanes Adrian Bikupia. Aku dari jurusan Teknik Bioenergi dan Kemurgi. Aku Duta Kampus ITB 2022 dengan minat Duta Budaya dan Wellbeing. Oke, halo Kak Adrian nih. Boleh dilanjut sama kakak cantik Kak Zahra, boleh nih. Oke, thank you Alda. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Zahra Faidatul Atifa, bisa dipanggil Zahra. Aku Duta Kampus ITB 2022 dengan minat sustainability sekaligus Duta SDGs Nasional 2022 sampai 2024 nanti. Oke, yang terakhir nih ada Kak Kristi, boleh nih Kak Kristi. Halo teman-teman, perkenalkan aku Kristi dari Rekayasa Hayati sebagai Duta Kampus ITB Digital Communication tahun 2022. Wih, keren banget ya dari dengar kita tadi title dutanya, kita udah kayak wow gitu ya. Nah tapi kayaknya nggak seru ya kalau kita cuma kenalan gitu-gitu doang. Kayak aku mau nanya nih sebagai kakak-kakak yang berkuliah di Jatinangor nih, ada nggak sih pengalaman yang bisa di-sharing ke masa kampus semua? Mungkin boleh nih dari Kak Kristi dulu boleh? Oke, jadi kebetulan kan aku nih pejuang PP alias pulang pergi dan aku membawa kendaraan. Nah kerennya di kampus Jatinangor ini bisa membawa kendaraannya ke dalam lingkungan kampus. Bahkan sampai ke depan gedungnya boleh parkir, jadi nggak takut telat, nggak kayak di kampus Ganesha. Wow, privilege yang sangat menarik ya. Oke, mungkin boleh lanjut Kak Zahra nih. Oke, seperti yang kita tahu di kampus ITB Nangor ini beneran luas banget hutannya sekitar 82%, nggak kayak di ITB Ganesha. Itu merupakan sebuah kelebihan dari kampus ini dan menguntungkan jurusan aku juga rekayasa kehutanan. Jadi kalau misalkan kita praktikum, tinggal nyebrang aja, tinggal ke depan aja ke halaman udah ada lahan hutannya untuk kita eksekusi gitu. Oke, Iya. boleh nih Kak Adrian, kalau Kak Adrian gimana nih? Nah, bener banget ya yang dikatain Zahra tadi soal kampus ini hijau, asri gitu kan, dan suasana itu adem banget. Dan aku selama berkuliah di ITB Jatinangor, tempat tinggalku tuh di ITB Jatinangor karena aku tinggal di asrama. Nah, asrama ITB Jatinangor itu adanya di dalam kampus langsung gitu. Sehingga beda banget nih sama kampus Ganesha ataupun asrama-asrama kampus lain ya yang letaknya tuh di luar kampus, ini di dalam kampus. Jadi kayak pagi tuh bisa bangun mepet terus masih sempet mandi gitu buat ke kelas gitu, nggak takut telat. Oke, masa kampus tadi kita udah dengar pengalaman dari kakak-kakak yang berkuliah di Jatinangor. Kayak kita udah bisa menebak-nebak nih ya, kayak isi podcast ini bakal mengarah kemana. Jadi hari ini podcast kita akan membahas tentang multi kampus di Institut Teknologi Bandung. Jadi terutama buat teman-teman ITB yang akan memulai perkuliahannya di ITB Jatinangor, bisa banget untuk nonton podcast ini sampai akhir untuk mendapatkan informasi yang lengkap. Nah, masa kampus tadi kita sudah berkenalan langsung dengan kakak-kakak yang ada di depan kita. Nah, selanjutnya aku mau ngasih tahu nih ke masa kampus semua bahwa ITB adalah salah satu lembaga pendidikan yang memiliki misi untuk menjadi World Class University. Salah satu langkah yang diambil adalah untuk memanfaatkan multi kampus itu sendiri. Mungkin bisa nih kita langsung obrolin aja topik mengenai multi kampus. Mungkin dari Kak Adrian, aku mau tahu nih, kira-kira konsep dari multi kampus itu gimana sih Kak? Nah, bener banget nih, seperti yang Alda katakan tadi, bahwa ITB ini lagi menuju World Class University, atau itu tuh menjadi tujuan utama dari program rencana strategis ITB saat ini. Yang mana World Class University sebagai tujuannya itu memiliki tujuan utamanya untuk pengembangan multi kampus yang di dalamnya kita perlu meningkatkan peran, mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas serta teknologinya juga, apalagi ITB kan sebagai Institut Teknologi Bandung. Juga konsep multi kampus ini itu sangat relevan dengan apa yang dihidupin di semua kampus di Indonesia, yaitu Tridharma Perguruan Tinggi.
untuk menjangkau lebih banyak masyarakat dan juga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih sesuai dengan wilayah tempat kampus ITB itu berada. Sehingga konsep multi kampus ITB itu saat ini sedang berjalan menuju ke sana, itu yang World Class University itu. Oke, ternyata konsep dari multi kampus ini cukup complicated tapi tujuannya sangat mulia gitu ya, bukan hanya untuk internal ITB tetapi juga untuk keluar ITB itu sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui nih, kalau multi kampus ITB itu terdapat 4 kampus ya, ada Ganesha itu sendiri, Jatinangor, Jakarta, dan juga Cirebon. Mungkin bisa nih dibantu dijelaskan mungkin oleh Kak Zahra nih, kalau misalkan konsep multi kampus di Ganesha dan Jatinangor itu gimana sih Kak? Oke, yang pertama aku bakal ngebahas dulu ITB Ganesha ya, masa kampus. Jadi ITB Ganesha ini merupakan kampus utama ibaratnya ITB ini sendiri. Kalau misalkan diibaratin sebuah Indonesia, ibu kotanya itu adalah ITB Ganesha. Sisanya adalah ITB yang lainnya, Jatinangor, Cirebon, dan Jakarta. Nah, si ITB kampus Ganesha ini tuh memiliki luas sekitar 28 hektar, itu lumayan cukup luas sekali ya masa kampus. Dan udah lengkap juga fasilitasnya, dimulai dari ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, masjid, kolam renang, dan lain sebagainya. Yang kedua ada kampus Jatinangor, di mana ini memiliki luas sekitar 47 hektar, bisa dibilang jauh lebih luas daripada ITB Ganesha, 2 kali lipatnya, tapi ini tuh merupakan 80% hutan. Tapi tidak kalah penting dengan fasilitasnya juga, udah ada ruang kelas, laboratorium juga, GKU untuk kuliah juga, GSG, dan lain sebagainya. Oke, tadi kita udah dengar tentang kampus Ganesha dan Jatinangor. Mungkin kita agak berpindah nih ya ke kampus Cirebon dan Jakarta. Mungkin kampus ITB Jakarta banyak yang belum tahu nih ya masa kampus. Mungkin bisa nih Kak Kristi, Cirebon dan Jakarta bisa dibantu jelasin. Oke, nah kita jalan-jalan lebih jauh dikit dari Bandung, kita ke kampus Cirebon. Nah, di Cirebon ini luas kampusnya adalah 30 hektar dan dia terletak di Arjawinangun serta di Watubelah. Nah, beberapa program studi yang saat ini ada di kampus Cirebon ini ada Sarjana Teknik Industri, Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota, Sarjana Kriya, dan beberapa program studi yang lainnya. Kemudian kalau kita ke Jakarta nih, Jakarta ini berada di Gedung Indorama, Jalan Rasuna Said, dan dia ini menyediakan program non-gelar juga, begitu. Oke, menarik banget ya. Jadi sekarang aku lebih ngerti nih tentang konsep multi kampus itu sebenarnya kita tidak mau menyeragamkan seluruh kampus, tapi seluruh kampus itu justru punya karakteristiknya masing-masing yang saling mendukung nih. Menarik banget ya teman-teman. Oke, masa kampus mungkin kita langsung lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Oke, masa kampus tadi seperti yang udah dibilangin sama Kak Zahra, kalau 82% lahan di Jatinangor itu lahan hijau. Menarik banget dan aku kayaknya pengen membahas tentang hal tersebut nih Kak. Mungkin Kak Zahra bisa menjelaskan, karena tadi kan Kakak udah sempet nge-spill dikit ya di depan ya. Mungkin Kakak bisa menjelaskan gak 82% lahan hijau tuh gimana Kak maksudnya ya? Oke, mungkin kalau misalkan masa kampus datang ke ITB kampus Jatinangor nih ya, dari gerbang sendiri itu udah kelihatan asri banget disambut sama jajaran pohon yang indah banget ya nggak Siti, ya kan? Nah itu tuh di mana-mana pohon, sampai kita dari gerbang sampai ke gedung itu akan disambut dengan pohon yang bagus banget. Fun fact juga, ada sawah, ada lahan hutan juga di kampus ini. Di sini juga kan ada jurusan rekayasa pertanian. Nah mereka suka praktek di sawah juga langsung di kampus ini. Ini juga kita lagi di gedung rektorat nih, depannya juga ada lahan hijau juga nih teman-teman. Jadi bayangkan sebetapa hijaunya kampus Nangor ini, sebetapa aslinya pokoknya enggak gersang gitu. Nah, tapi selain ada hutan, ada sawah yang tadi kamu bilang, ada juga situ, bahkan ada 2. Nah, jadi situnya ini menyediakan kebutuhan air untuk sekitar 12.000 orang di kawasan kampus ITB Jatinangor. Banyak ya? Iya, ada beberapa gedung asrama, kan banyak banget berarti orang yang tinggal di situ. Itu semua kebutuhan air di kampus ITB Jatinangor itu udah mandiri dan gak perlu pihak ketiga. Keren banget gak sih? Ya, kalau dengar-dengar tuh situ ini juga yang perannya tuh lebih bukan cuma buat ITB doang, tapi mereka juga situ-situ ini punya peran untuk menanggulangi masalah banjir lah di wilayah-wilayah sekitar sini gitu. Sehingga nggak akan air-air yang tampung di situ ini itu menahan juga nih buat nggak terjadi banjir di sekitaran wilayah Jatinangor.
Sehingga sebenarnya peran situ-situ ini tuh penting juga sih buat wilayah sekitarnya gitu. Keren banget sih, soalnya Iya. itu kan selaras dengan jurusan salah satu Iya. yang ada di sini. Oh, Ada iya, ada ada. jurusan, 2 jurusan nih. Iya. Yang dari FTSL, kalau yang di Jatinangor itu ada Rekayasa Infrastruktur Lingkungan sama TPSDA atau Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air. Jadi mereka kalau praktikum langsung aja tuh di Ke situ, sana. di danau atau situ yang di depan ITB ini, di dalam kampus gitu. Oke, menarik banget ya Kak. Jadi di Jatinangor ini kita bisa menghemat banyak hal ya, menghemat Iya. tenaga, menghemat energi, sumber daya dan lain-lain. Nah, Iya, benar ini banget. nih aku sangat menarik ya Kak topiknya, karena aku juga pernah denger sesuatu nih tentang Green Campus nih Kak. Iya. Setelah tadi Kakak menjelaskan tentang keanekaragaman yang ada di Jatinangor, aku semakin yakin kayaknya ini sangat berhubungan erat gitu sama Green Campus. Bener gak sih Kak? Iya. Emang Bener banget, ya. konsepnya itu Green Campus, konsep kampus Jatinangor itu adalah Green Campus, sehingga apapun yang dilakukan di sini itu mempertimbangkan konsep ini Green Campus. Adapun banyak fasilitas yang disediakan itu memperhatikan hal-hal ini seperti pusat teknik produksi mesin ada di ITB Kampus Jatinangor, ada Sustainable Energy Park, ada pusat pengembangan teknologi hasil hutan dan pertanian di Ya. sini juga, dan banyak lagi lah gitu. Oke, menarik banget ya, karena ternyata setelah kita tahu ternyata ITB Jatinangor itu sangat mengedepankan konsep sustainability gitu ya. Dari segala aspek yang udah dijelasin, upayanya sangat luar biasa untuk mengedepankan konsep tersebut. Nah, betul. Jadi kalau teman-teman itu mau datang ke ITB Jatinangor, kalian akan mendapatkan suasana yang asri banget di sini. Bener banget, dan dengan suasana asri itu, maka kegiatan berhimpun dan kemahasiswaan lainnya juga jadinya lebih enak gitu. buat Iya, bener mahasiswa banget. ya. Iya. Oke, menarik banget, karena bener juga ya, ternyata setelah dipikir-pikir lagi kalau misalkan mahasiswa itu sangat berhubungan erat dengan kegiatan kemahasiswaannya nih ya. Nah, aku jadi pengen tanya nih sama kakak-kakak semua, gimana sih rasanya menjalankan kegiatan kemahasiswaan di kampus Jatinangor nih? Mungkin boleh dari Kak Adrian? Kalau menjalankan kegiatan kemahasiswaan di kampus Jatinangor, itu kita bisa ngelihat dari organisasi-organisasi kemahasiswaan yang ada gitu. Misalnya dari beberapa himpunan yang ada di sini. Kalau dari Fakultas Teknologi Industri itu ada 2 jurusan dan setiap jurusan punya himpunannya masing-masing. Ada Teknik Pangan dengan himpunan mahasiswa Teknik Pangan atau HMPG, dan Teknik Bioenergi dan Kemurgi itu dengan himpunannya ada HMTB Rinuva ITB gitu. Salah satu itu himpunanku sih sebenarnya. Jadi aku juga aktif dalam himpunan dan menjalankan kegiatan di ITB Kampus Jatinangor. Semuanya tuh berjalan baik di sini karena fasilitasnya udah mendukung semuanya, lalu lingkungannya yang luas, asri, sehingga kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan himpunan itu tanpa terlibat banyak masalah lah gitu, atau menghadapi banyak tantangan gitu. Itu kurang sih. Oke, nah aku lihat kan kakak-kakak semua nih, kalau misalkan anak zaman sekarang kita dengernya tuh kan OP ya, OP. Jadi mungkin bakal banyak kegiatan kemahasiswaan yang dilakuin terutama di Jatinangor itu sendiri. Mungkin kalau secara umum nih Kak Zahra dan Kak Kristi gimana? Mungkin Kak Zahra. Oke, mungkin tadi Adrian udah nyebutin himpunan ya. Mungkin masa kampus juga mengetahui gitu ya, di Jatinangor itu lebih sedikit fakultas dan jurusannya dibandingkan Ganesha. Tapi tidak dipungkiri juga banyak kegiatan mahasiswa dari ITB Pusat yang dilakukan di sini. Contohnya itu kemarin ada LKM atau latihan kepemimpinan mahasiswa, itu di mana semua ketua unit, himpunan, kabinet itu tuh semuanya berkumpul di mana kita tuh camping di kampus ini. Seru banget gak sih? Iya. Bikin tenda di Sampai lapangan. bisa camping ya di Jatinangor ya nginep gitu. sambil latihan kepemimpinan. Keren banget kan. Ya, oke, menarik banget. Kalau Kak Kristi gimana nih Kak pengalamannya nih Kak? Nah, kalau pengalaman sih sama sih kayak teman-teman tadi, pastinya menarik dan luar biasa banget. Tapi aku mau spill dikit nih. Apa tuh Kak? Jadi kan kalau tadi Zahra bilangnya udah ada camping-campingan di kampus ITB Jatinangor. Jadi spillnya adalah bahwa nanti ospek untuk teman-teman TPB itu akan dilakukan di kampus Jatinangor. Wow. Iya. Termasuk nanti bakal ada festival, pameran yang luar biasa banget. Oke, jadi teman-teman TPB ini udah di-spill ya sama Kak Kristi keseruan di Jatinangor nih. Kita juga lagi mempersiapkan ya Iya. menyambut mahasiswa baru TPB yang bakal semuanya nanti akan berkuliah di ITB Kampus Jatinangor. Dan tunggu aja ada event namanya apa namanya? Festival Jatinangor. yang akan dilaksanakan di sekitaran awal September lah gitu.
Oke, jadi adik-adik yang akan mau masuk TPB nih udah di-spill sama kakak-kakak semua tentang Iya. keseruan kegiatan di Jatinangor, dan tadi juga ternyata banyak yang di-spill di sini. Ada Jatinangor Festival, padahal ini kayaknya masih dari dalam ITB doang, tapi udah di-spill di video kalian Iya. doang ya. Spesial Iya, banget. spesial kali ini ya. Acara terbesar kita ya nanti. Benar. Jadi kakak-kakak semua nih, untuk adik-adik TPB nggak perlu takut nggak sih kalau nggak bakal ada kegiatan yang seru gitu, atau mungkin ekspektasinya masuk ke ITB kuliah di Ganesha tapi ternyata Nangor juga. Iya. Justru mereka harus Ya. bersyukur sih, Oh, karena iya. setelah mereka bakal datang ke Jatinangor, kegiatan-kegiatannya itu jadi makin lebih seru gitu. Iya. Bahkan jam malam di Jatinangor tuh lebih panjang dibandingkan di kampus Ganesha. Betul. FYI, co-working space yang ada di kampus Iya, iya. itu bukanya 24 jam. Bisa menginap juga. Bisa nginep, banyak banget. Kalau lagi ujian itu penuh banget orang-orang belajar buat ujian. Terutama kan kalau anak ITB dengan etos kerja dan etos belajar. Iya. Jadi aku kan kebetulan aku mahasiswa yang kebetulan agak Ganesha juga ya. Jadi aku tuh susah banget mencari co-working space yang 24 jam. Terus kalau di Ganesha tuh selalu rame-rame banget kan. Nah, aku pernah lihat di TikTok tapi di Jatinangor itu ada co-working space yang bisa sampai nginep, bener ya? Iya, bener banget, bener. Dan itu harganya juga masih oke ya? Kayaknya kita Kita ini gratis, penghuninya itu ya. gratis. Oh, kita gratis. Gratis, Iya. masuk aja Oh, langsung. masuk aja langsung. Wah, makanya ini kayak mahasiswa TPB apa yang perlu dikhawatirkan, ini adalah Ya. sebuah privilege yang akan kalian dapatkan ketika kalian berkuliah di Jatinangor. Betul. Oke, menarik banget teman-teman. Jadi masa kampus semua kita tadi udah mendengar fasilitas-fasilitas yang ada di Jatinangor. Jadi bukan hanya great campus, bukan hanya kampus yang mengedepankan sustainability, tapi kita juga di ITB Jatinangor itu mengedepankan kegiatan kemahasiswaan yang tentunya untuk mendukung prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa itu sendiri. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke bahasan selanjutnya nih ya Kak ya. Oke nih, masa kampus menurut surat edaran yang udah mungkin rame ya di mana-mana, di media Twitter, pokoknya di seluruh media sosial, kalau bahwasannya TPB itu mulai tahun 2023 itu akan dipindahkan ke Jatinangor. Ini menurut kakak-kakak semua, ini beritanya benar nggak nih Kak? Tentu aja ya. Bener Namanya udah dari surat edaran dari rektoratnya langsung gitu, bahwa TPB, semua mahasiswa TPB baru itu akan menjalani masa tahun persiapan bersamanya itu di kampus Jatinangor. Dan fun fact ya gitu, selama ini di Jatinangor jumlah mahasiswanya itu sekitaran 2.700-an lah. Tetapi mahasiswa baru nanti yang akan menjalani tahun pertamanya di ITB itu sejumlah kira-kira 5.000-an mahasiswa. Jadi kayak dua kali lipatnya. Dan walaupun kayak gitu, ITB sudah bergerak nih untuk mempersiapkan segala sesuatu menyambut kedatangan mahasiswa baru yang jumlahnya 2 kali lipat dari mahasiswa lamanya gitu. Misalnya ada pengalihfungsian gedung perpustakaan menjadi gedung kuliah umum. Yang tadinya kita cuma punya 2 gedung kuliah umum, sekarang menjadi 3 dengan pengalihfungsian itu. Dengan kapasitas kayak punya 10 ruangan, setiap ruangannya bisa menampung sampai 100 orang gitu. Ada pula penggabungan ruang kelas, yang mana ruang kelas yang awalnya ukuran kecil, nanti dibuat tuh jadi satu ruang kelas besar dengan nanti ada pemisahnya lah. Kalau kita butuh ruang kelas kecil bisa digunakan jadi ruang kelas kecil ataupun jadi ruang kelas besar. Adapun pengadaan peralatan pendukung, perbaikan dan perluasan labs, kayak salah satu gedung itu yang dulunya ruang kelas, sekarang udah direnov, dijadiin salah satu lantai satunya itu menjadi lab fisika dasar untuk menambah laboratorium yang ada di ITB. Jadi kayak gitu persiapannya tuh udah banyak banget sih. Dan kita saat ini yang ada di kampus Jatinangor udah melihat bahwa ITB semakin siap nih untuk menerima 5.000 mahasiswa baru nanti gitu. Tapi nggak itu aja loh Kak Adrian. Tadi kan udah disebutin nih berapa banyak fasilitas yang diperbarui untuk menyambut masa kampus TPB di sini nanti. Nggak cuma itu aja, masih banyak juga, diantaranya kayak sarana olahraga outdoor juga akan diperbarui lebih luas lagi, lapangan bola basket juga akan ada, kemudian ada penambahan co-working space buat teman-teman nanti belajar, minggu-minggu ujian sambil nginep di sini, seru banget kan, dimana etos kerja kita akan lebih meningkat gitu. Ada juga infrastruktur jalannya udah mulus banget, semulus
kulit kita mungkin nanti. Iya. Oke, terus ada asrama juga, udah banyak kapasitasnya dibandingkan Bandung di Ganesha. Kemudian ada juga musola, masjid juga ada, dan masih banyak lagi. Apalagi tuh kayaknya. Nah, selain itu, kita juga kan banyak banget ya gedungnya tadi udah Iya. disebutin sama kalian kan. Nanti akan ada petunjuk arah yang tentunya lebih jelas dan berbentuk digital. Jadi teman-teman bisa nih mengaksesnya dengan lebih mudah dan praktis gitu. Kemudian ada fasilitas student service center di mana nanti teman-teman juga boleh banget untuk nyamperin dan nanyain perihal lingkungan kampus ataupun di luar kampus kayak misalnya kos-kosan, asrama, dan tempat tinggal lainnya. Nah, itu yang kayak aku rasa keren banget tuh. Student Service Center-nya di ITB Jatinangor itu menyediakan informasi bukan soal masalah ITB-nya doang, perkuliahan doang, tapi buat mendukung kedatangan 5.000 mahasiswa baru ini, Student Service Center-nya ITB Jatinangor juga menyediakan informasi tentang penginapan, tentang wilayah tempat tinggal di Jatinangor, Makanan juga gitu-gitu. Kehidupan sehari-hari kita sebagai mahasiswa ya. Jadi itu kayak mereka, kita siap banget gitu, ITB-nya siap banget untuk nyambut 5.000 mahasiswa baru itu gitu. Jadi teman TPB nanti nggak perlu bingung Iya. ya setelah ke fasilitas student service center ini. Nah, untuk menunjang kegiatan akademik juga nantinya ruang kelas ini akan bisa hybrid audiovisual juga. Jadi nanti yang di Zoom juga pastinya lebih memadai kalau mengikuti kelas. Kemudian untuk menunjang non-akademik itu nanti akan ada perbaikan sarana olahraga indoor seperti GOR dan DSG gitu. Oke, jadi ternyata fasilitasnya selama beberapa tahun kebelakang ini udah sangat ditingkatkan untuk menyambut teman-teman TPB yang mungkin sekarang lagi nonton video kita nih. Oke, jadi karena udah ada kesiapan itu sendiri, makanya teman-teman TPB yang akan masuk ke TPB di Jatinangor nggak perlu khawatir lagi ya kayak terkait fasilitas yang ada, bahkan fasilitasnya itu udah melebihi fasilitas yang sebelumnya ada mungkin di kampus Ganesha atau di kampus lainnya ya Kak. Betul. Dan itu mungkin tadi menarik banget ya Kak bahasan Kak Adrian mengenai student service center ya Kak ya. Mengenai student service center itu sangat menarik ya, karena selama ini yang kita tahu mungkin kan hanya kita berurusan sama orang di fakultas kita, tapi ini student service center ini mewadahi seluruh mahasiswa yang akan ke Jatinangor ya Kak ya. Jadi kalau kamu datang ke Student Service Center bukan cuma nanya kayak mau bayar SPP-nya bisa nggak, mau nunggak bisa nggak gitu-gitu kan. Tapi sekarang udah bisa nanya sampai, Bu, aku butuh tempat tinggal nih gitu-gitu. Kira-kira ada rekomendasi di mana gitu juga bisa gitu. Itu yang keren banget sih menurutku. Kebetulan juga kemarin kan sempat beredar hoax bahwa katanya kos-kosan di Jatinangor itu dinaikin harganya, tapi ternyata kalau misalkan kita langsung ke Student Service Center, mungkin informasinya nggak harga kos-kosan yang naik ya Kak, mungkin itu karena adanya calo, jadi makanya bisa langsung aja ke Student Service Center ya Kak, betul untuk banget. mendapatkan informasi yang valid, jadi bisa mendukung perkuliahan teman-teman TPB semua nih. Oke, menarik banget mengenai pembahasan fasilitas apa saja yang ada di Jatinangor untuk menyambut mahasiswa TPB. Jadi mahasiswa TPB yang ada di rumah sekali lagi nggak perlu khawatir, karena mungkin ada juga kan rame ya Kak selama ini kayak aduh kecewa nih dipindahin ke Jatinangor TPB, tapi itu malah menurut aku sendiri nih sebagai mahasiswa Ganesha aku jadi kayak kok gini sih, aku pengen juga aku dulu tidak di treatment spesial ini gitu ya. Oke. Mungkin kita bisa langsung lanjut aja nih Kak ke pembahasan selanjutnya yang nggak kalah menarik nih. Oke, masa kampus mungkin nih untuk penerimaan mahasiswa baru, kalau aku juga sebagai mahasiswa ITB yang sekarang udah tahun kedua, aku juga pernah merasakan nih jadi mahasiswa baru. Tapi waktu itu tuh aku online dan juga aku belum datang langsung ke kampusnya nih. Tapi kan sekarang teman-teman TPB yang angkatan 2023 kan akan melaksanakan penerimaan mahasiswa baru secara offline dan juga lebih spesial lagi akan di Jatinangor. Mungkin kakak-kakak bisa membantu menjelaskan nih kira-kira apa saja yang udah dipersiapkan oleh Institut Teknologi Bandung untuk menyambut mahasiswa-mahasiswa barunya nih. Oke, bagi teman-teman masa kampus mahasiswa baru ITB, dari jalur apapun teman-teman masuk, entah SNBP, SNBP, ataupun seleksi mandiri, 3T dan lain sebagainya, teman-teman wajib banget daftar ulang dulu. Pastiin teman-teman udah dapat identitas seperti NIM dari ITB sendiri, teman-teman jurusan juga, fakultas teman-teman, sampai teman-teman bisa mendapatkan akun ITB-nya sendiri dan bisa mendapatkan jadwal kuliah teman-teman. Nah, dari sana barulah teman-teman mengikuti program-program penyambutan mahasiswa barunya sendiri. Nah, dari ITB, dosen, MWA, serta mahasiswanya sendiri. Dari ITB sendiri ada seperti sosialisasi ITB-nya sendiri, akademiknya bagaimana, sistem belajarnya bagaimana, budaya kampus, dan lain sebagainya. Nah, nggak hanya dari itu, dari mahasiswa juga banyak sekali kegiatan untuk menyambut teman-teman nih.
Salah satunya adalah yang paling penting dan paling awal adalah kaderisasi nih. Apa itu kaderisasi, Kak? Nah, kaderisasi ini kan penurunan nilai ya. Gimana sih caranya kita bertingkah sebagai mahasiswa dari SMA ke mahasiswa ini kita harusnya kayak gimana? Nah, kaderisasi di ITB yang pertama bakal teman-teman jalani ini adalah OSKM, Orientasi Studi Keluarga Mahasiswa. Dan kalau teman-teman mikirnya ospek ini bakal menakutkan, serem seperti stereotip yang sering beredar, itu sama sekali enggak. Iya nggak sih? Ya benar Rame banget. kan? Iya. Rame, seru banget. Nah, setelah OSKM nanti teman-teman bakal ada CDT, Character Development Training, kemudian akan juga ada OHU, Open House Unit, serta di ujungnya, di puncaknya ini ada Jatinangor Festival. Gimana tuh? Nah, karena tadi dibilang kalau ITB itu emang ospeknya itu nggak serem sama sekali, itu emang nyata sih ditunjukkan juga dari puncaknya ini, puncak rangkaian penerimaan mahasiswa baru akan ada Festival Jatinangor, yaitu teman-teman bakal merasakanlah seru-seruan bareng mahasiswa-mahasiswa di ITB Jatinangor. Ya, ada pameran, ada OHU atau open house unit dan himpunan, terus di sana juga kalian bakal ngerasain jalan-jalan kampus tour, tapi nggak pakai jalan. Sekarang kalian bisa gunain apa ya? Bandros. Ya, bandros itu namanya. Ada yang tahu bandros ya? Bandros. Bandros makanan bukan ya? Bukan itu, Bukan. bukan itu. Ini kayak bis pariwisata gitu yang spesial nih buat di Bandung Raya gitu. Bandung Tour on Bus Iya, Ya, Bandung betul. Tour on Bus. Kemudian bakal ada gestar juga nanti, tapi Namanya festival ya, iya, pasti ada festival gestar dong. gestarnya, Sampai gitu. malam nih, Kak nih. Iya, dari pagi sampai malam full kita senang-senang di Jatinangor. Dan bakalan banyak banget yang datang ke kampus ini dalam satu hari itu. Dari Iya. segi mahasiswa barunya sendiri 5.000 orang. Mahasiswa lama nih kita Iya. dari Bandung, Nangor, Cirebon datang ke sini, dosen juga, alumni pasti bakal rame banget. Bener banget. Kayak perkiraannya lebih dari 20.000 orang bakal Iya, ada di ada kampus di acara ini, ini. Jatinangor. banget ya, ini Iya. seperti Nggak acara- kedengeran ospek kan? Iya bener. Iya. Kalau misalkan Bener banget. mungkin kalau orang-orang denger, ini mah bukan ospek, ini konser ini. Iya, happy-happy itu. kita ya. Benar, tapi boleh nggak Kak di spill tadi bakal ada gestarnya tuh artis bukan ya Kak? Harusnya artis ya, namanya Iya. juga gestar ya. Tapi belum boleh di spill ya Kak? Iya, nggak boleh di-spill dong. Stay tune Intinya aja dia ya, Kak. star lah Surprise, gitu. surprise. Right. Oke, dan mungkin bisa diingetin lagi nih kalau acara ini bukan terbatas hanya untuk TPB aja ya Kak ya, tapi Mhm. untuk seluruh masa kampus di Ya, 4 bener kampus banget. yang berbeda dan untuk Betul. seluruh sivitas ITB. Betul. Oke, menarik banget. Ternyata ITB juga udah menunjang dari penerimaan mahasiswa baru ya Kak ya. Dan teman-teman jangan lupa tadi kata Kak Zahra, untuk pertama daftar ulang dulu karena ini kepentingan akademik yang nggak bisa dilewatkan ya Kak Betul. ya. Karena kalau kalian telat daftar ulang, kalian bisa jadi tidak jadi nih. Jadi kalian harus daftar ulang dulu. Nah, baru itu ada kegiatan non akademik seperti kaderisasi dan lain-lain yang tentunya akan membuat teman-teman lebih siap lagi untuk menjadi mahasiswa ITB. Dan tadi nih yang seneng banget nih, kayak seru banget ya Kak. Dan Jatinangor Fest itu sendiri, Jatinangor Fest bakal ada kegiatan yang mempertemukan seluruh mahasiswa ya Kak. Dari 4 kampus yang berbeda, 4 multi kampus yang berbeda, dan tentunya ada artis yang masih dirahasiain tapi artisnya keren ya kayak Keren dong, harus Harusnya. keren. inisialnya juga belum boleh ya Kak ya? Belum. Tungguin aja. Oke teman-teman, jadi untuk ini ditungguin aja di Instagramnya ITB Official, ITB Jatinangor, dan ITB Cirebon, dan ITB Jakarta, dan seluruh Instagram ITB deh pokoknya. Oke, masa kampus tadi karena kita udah ngebahas hal-hal yang lebih ke arah serius-serius ya. Sekarang aku mau men-challenge kakak-kakak duta kampus tahun 2022 sendiri nih. Oh my Aku God. mau ngasih Ada apa? games. Wah, Gamesnya gampang banget nih, gamesnya gampang banget. Pastinya kan kakak-kakak duta kampus 2022 ini udah melewati karantina dan udah 1 tahun bersama nih ya. Maksudnya chemistry-nya kuat gak sih Kak? Harus. Wah. Harusnya. Semoga ya. Iya. Jadi ada namanya game telepati nih. Jadi aku akan menyebutkan satu kata, nanti kakak-kakak harus menyebutkan hal yang berkaitan dengan kata yang aku sebutin, tapi harus sama nih. Nah itu dia challenge-nya. Misalkan contoh ya, contoh aku Contoh dulu deh. bilang warna, nanti aku 1, 2, 3, nah disebutin yang ada di kepala kakak-kakak semua, top of mind, terus nanti kita lihat siapa yang paling berchemistry gitu. Oke. Gimana? Siap? Aman? Aman, aman. Boleh. Oke, mungkin ini satu nih ya, contoh ya. Ya. 1, 2, 3, warna.
Merah. Biru. Kak Kristi biru. Iya. Biru. Kalian biru. Weh, berarti chemistry-nya dapet nih. Oke. Keren. Berarti kayak gitu Kak, paham ya, Ah. paham ya. Aku mau nyebutin lagi nih ya. Oh, udah mulai nih ya? Warna dulu, baru 1, 2, 3. 1, 2, 3. Iya. Mungkin biar bisa mikir dulu. Iya, ya. gitu. Oke. Boleh. Mungkin aku sebutin nih. Jajanan khas Jatinangor. 1, 2, 3. Cilor. Ketoprak. Beda. Apa? Kak Ketoprak. Cilor. Kak Kristi. Bakmi. Mungkin bisa dikasih tahu nih Iya. khas dari Jatinangor. Nah, ketoprak kalau gimana yang enak? kalau aku ketoprak yang paling enak tuh yang depan Geria. Ketoprak Oh, 88 iya. gitu. Iya, enak Approve, tuh. approve. Ketoprak kan? Approve. Iya. Kalau Kak Zahra nih apa nih Kak? Kalau aku sepanjang jalan tuh pasti ada tukang gerobak cilor di mana-mana itu ada gitu. Iya. House of Aci ya kayak. Iya. House of Aci. Sunda. Kalau Kak Kristi tadi bakmi di mana Dan nih? Michi Kuda itu udah no debat Oh, banget iya, ya. benar Iya. banget, benar banget. Ini main game sekalian informasi kuliner ya. Iya, boleh. Oke, tapi tadi chemistry-nya belum dapat ya. Masih kosong ya kayak. Baik. Oke, mungkin selanjutnya nih ya kayak mungkin kita bisa gedung di ITB Jatinangor. 1, 2, 3. Rektorat. GKU. Kak Kristi apa Kak Kristi Iya. sama GKU? Iya, Chemistry-nya udah kuat, Oke. Rektorat. Cepetan ya Kak ya. Nah, karena kita lagi di sini sekarang Oh, gitu. oke. Chemistry berarti Kak Adin sama Kak Kristi ya? Soalnya Udah kuat hari-hari banget. tuh pasti lewat GKU gitu. Iya. Jadi Hebat loh, ngomongin hebat GKU. loh. Aku enggak gak KU sih, aku terpencil ya. Oh ya. Di lab aku. Oke, berarti Kak Adrian 1, Kak Kristi 1, Kak Zara masih kosong ya Kak? Baik. Masih ada kesempatan ya Kak ya. Oke, mungkin kalau aku sebut Green Campus. 1, 2, 3. ITB. Hijau. Ini mah udah gini banget ya Allah. ITB loh. Udah kuat banget. Iya. Tapi bener juga sih Kak, Green Campus kan logikanya hijau deh. Iya, itu. Ya nggak salah lah ya. Mungkin bisa diganti gamenya jadi sambung kata. Green Campus, Boleh. hijau, ITB. Iya. Bisa. Nyambung Bisa, sih, itu bisa. nyambung berarti chemistry masih dapat. Tapi ini Kak Adrian, Kak Kristi hebat loh. Padahal nggak separtner Duta loh, tapi Iya. chemistry-nya udah kuat. Iya. Oke. Iya. Oke, siap Kak. Selanjutnya. Siap. Boleh lanjut. Selanjutnya, aku mau duta kampus kali ya. Warna duta kampus. 1, 2, 3. Biru. Akhirnya kita sama semua. Sama. Bawa duta kampus baru bisa matching ya. Iya. Kayaknya siap. Udah sih pakai itu. biru banget nih. Iya, biru. Biru. Tapi aku di dalamnya ini luar ya. Iya. Ya kebalik lah, biru putih lah Yang sama. menunjukkan kesenioritasan atau enggak? Enggak ya. Enggak dong, Enggak ada enggak. senioritas sama sekali ya. Enggak ada. Bro banget ya. Iya. Bro banget. Oke, ini ternyata kakak-kakak chemistry-nya oke banget ya. Kalau ngomonginnya tapi harus duta kampus. Iya. Oke. Mungkin aku mau satu terakhir nih ya kayak. Boleh. Terakhir. Olahraga. Aduh. 1, 2, 3. Lari. Ah. Lari. Lari. Akhirnya. Akhirnya kita Akhirnya. ini. Akhirnya. Bisa dilihat bahwa duta kampus ITB 2022 ini chemistry-nya seimbang ya kayak. Iya. bisa. Soalnya tuh kita di grup suka ayo lari ke Saraga gitu. Iya gitu ya. Oh, iya, Meskipun kita di Nangor ya kita Iya. bisa kesana juga sering. Mungkin next dijadwalin aja nih lari. Boleh Ayo. nih Boleh. sama duta baru nih. Di olahraga di ruang olahraganya Jatinangor gak sih Kak? Bisa. Iya, bisa juga. Jogging tracknya Jatinangor. Iya, jogging track. Ini bahkan kalau di Jatinangor kita kalau misalkan jalan-jalan aja. Jogging tracknya tuh bisa keliling kampus Iya, Jatinangor. iya. Ada. Di situ juga ada, adem banget pagi-pagi. Enak banget. Kita malah ini ya kayak malah mencurhati kegiatan-kegiatan Di Nangor juga. Ya. Oke, ini masa kampus jadi aku main game sama kakak-kakak duta kampus 2022 ternyata chemistry-nya kuat ya. Terutama Kak Adrian kayak berchemistry sama semua. Iya. Nyambung ke Kak Zahra berchemistry, ke Kak Kristi berchemistry, tapi tadi menarik banget ya teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman kalau misalkan duta kampus itu juga program yang sangat seru dan asik. Jadi Betul. untuk masa kampus yang mau masuk ITB ini bisa banget daftar duta kampus ya Kak tahun 2024. Penerus Banget, dong, iya. penerus kita ya. Yes, bener banget. Nanti kalian yang duduk di sini nih. Iya, bener banget. Oke, itu dia teman-teman games kita hari ini. Seru banget. Mungkin selanjutnya kita bakal melanjutkan bahasan kita nih, karena kita masih akan membahas hal-hal yang lebih seru lagi nih kakak-kakak. Kakak-kakak siap nih untuk membahas hal-hal yang lebih seru? Siap dong, harus. Oke, kita langsung lanjutin aja ke bahasan selanjutnya.
Ya masa kampus, tadi kita udah main game, tapi sayangnya banget nih kita udah menuju ke penghujung acara. Tapi sebelum aku mau menutup acaranya, aku mau mendengar juga nih, kira-kira ada nggak sih doa dan harapan dari kakak-kakak semua untuk ITB, terutama ITB Jatinangor? Mungkin boleh nih dari Kak Zahra. Oke, aku Zahra selaku Duta Sustainability ITB sekaligus Duta SDGs Nasional berharap ITB dapat mengembangkan kampus ITB Jatinangor yang selaras dengan Green Campus-nya sendiri dan SDGs-nya sendiri sehingga kebijakan-kebijakan yang ada akan selaras dengan konsep tersebut. Oke, kalau dari Kak Kristi nih? Nah, kalau aku harapannya untuk kegiatan kemahasiswaan ya semoga mahasiswa diberikan akses dan dukungan yang lebih seluas-luasnya serta mendapatkan berbagai pihak kampus ini bisa mendukung secara penuh. Oke, dan mungkin yang terakhir nih dari Kak Adrian gimana nih Kak? Nah, kalau dari aku terus-menerus berharap sih supaya ITB tetap mengembangkan, meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan, fasilitas, serta unsur pendukung lainnya bagi sivitas akademik di ITB, khususnya di kampus ITB Jatinangor dan umumnya buat seluruh kampus ITB sih dimanapun kampus ITB berada. Dan semoga ITB bisa terus menjalankan atau memenuhi tridharma perguruan tinggi yang menjadi dasar perguruan tinggi di Indonesia. Itu aja sih. Oke, terima kasih nih kakak-kakak semua dan semoga harapannya tadi bisa segera terrealisasikan dengan baik ya. Dan dari aku sendiri, aku berharap semoga ITB dapat segera mencapai misinya untuk menjadi world class university dengan mengemban inklusivitas dalam akademika. Oke teman-teman, sayangnya kita udah di penghujung acara. Terima kasih kakak-kakak semua yang sudah membagi insight-nya kepada kami dan penonton-penonton yang ada di rumah nih. Tentunya pasti akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah kata, kita mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kampus ITB Jatinangor. Dadah.